Permukaan tanah di sekitar semburan sumur Lapindo turun sampai 1-3 cm per bulannya. Dicemaskan jika semburan tidak ditutup akan muncul bencana baru karena tanah ambles mendadak. Sampai saat ini sumur Lapindo masih menyemburkan lumpur dengan jumlah 40 hingga 50 ribu meter kubik per hari. Lumpur yang keluar ini diyakini menciptakan rongga besar di bawahnya. Rongga tersebut menurunkan permukaan tanah sekitar semburan sejak tahun 2008. 19 tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan derita seperti permasalahan perikanan, pertanian, ketersediaan air bersih hingga banjir. Dari titik 25 di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong atau sekitar 300 meter dari pusat semburan lumpur, saya bisa melihat asap yang mengepul. Ini artinya lumpur masih menyembur. Hal ini pun sudah dikonfirmasi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Halo semua, selamat datang di kisah paling ngenes di Indonesia. Namanya Lumpur Lapindo. Ini bukan cerita fiksi, tapi semburan lumpur yang memutuskan untuk jadi bencana permanen. Bayangkan di Sidoarjo, Jawa Timur, ada sebuah keran raksasa yang dibuka paksa di perut bumi. Isinya lumpur panas. Dan keran ini sampai detik ini menolak untuk ditutup. Tanggal mainnya 29 Mei 2006. Sejak saat itu, lumpur ini keluar terus. Volumenya kalau dikumpulkan mungkin sudah bisa dipakai untuk membuat kolam lumpur terbesar di dunia. Sayangnya tidak ada yang mau berenang di sana. Lumpur ini menenggelamkan ribuan rumah dan puluhan desa. Ini benar-benar definisi dari proyek yang kelebihan air dan lumpur. Mari kita bedah, siapa dalang di balik acara semburan tanpa henti ini? Jawabannya bukan UFO, tapi kesalahan teknis manusia dalam pengeboran gas. Ada perusahaan bernama PT Lapindo Brantas. Mereka sedang mengebor gas. Tapi ada satu tahapan penting yang terlewat. Mereka tidak memasang pipa pelindung atau casing yang memadai di kedalaman tertentu. Nah, di bawah sana ada lapisan lumpur bertekanan tinggi yang sedang tidur nyenyak. Begitu lapisan ini diganggu tanpa ada pelindung yang kuat, dia langsung marah. Ibaratnya itu seperti mencolok balon dengan jarum di dalam tumpukan lumpur. Terjadilah yang disebut semburan liar atau blowout. Jadi, bukan bencana alam murni, tapi kecelakaan industri yang skalanya sangat besar. Pelajaran penting, kalau mau ngebor, pastikan bawa casing yang lengkap. Jangan sampai ada yang ketinggalan, apalagi di kedalaman puluhan ribu kaki. Oke, sekarang kita lihat dampaknya. Ini bukan cuma kerugian biasa, ini kerugian yang membuat kita ingin tertawa sambil menangis. Ribuan keluarga kehilangan rumah, mereka harus pindah. Area itu tadinya pusat keramaian, sekarang jadi danau lumpur buatan yang luasnya minta ampun. Kerugiannya sudah triliunan rupiah, bahkan jalan tol dan rel kereta api pun harus angkat kaki atau ditinggikan. Lumpur ini tidak ramah lingkungan, panas, mengandung logam berat. Semua sawah dan tambak di sekitarnya pun resign dari pekerjaannya. Belum lagi bau gas metan yang menyertai, melengkapi penderitaan penciuman kita. Yang paling ironis, penduduk kini harus hidup berdampingan dengan bencana yang tidak pernah selesai. Sidoarjo sekarang punya landmark yang paling sulit dipamerkan. Area lumpur yang tak berkesudahan. Ini adalah pengingat betapa berharganya kepatuhan pada prosedur. Baik, mari kita hentikan ngenesnya. Apa yang bisa kita petik dari fenomena kolam lumpur ini? Setiap proyek besar harus benar-benar diuji kelayakannya. Jangan sampai ambisi bisnis mengorbankan keselamatan. Kedua, perusahaan harus bertanggung jawab dan kita semua harus memastikan itu terjadi. Kita tidak bisa menghentikan semburannya dalam semalam, tapi kita bisa menuntut pertanggungjawaban dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Dukung riset untuk mengubah lumpur ini menjadi sesuatu yang berguna, misalnya bahan bangunan. Itu baru namanya daur ulang bencana. Jadi, tugas kita adalah menjadi masyarakat yang cerewet. Kalau ada pembangunan di dekat Anda yang mencurigakan, segera bersuara karena bencana itu mahal dan tawa ironisnya hanya bertahan sebentar.